Oke, selamat datang teman-teman di channel Generato Team. Di video kali ini kita bakalan bahas tentang gimana sih caranya untuk mengetahui shortcut-shortcut yang ada di Microsoft Word ya. Jadi di video kali ini kita bahas shortcut di Microsoft Word dari A sampai Z, gitu ya. Jadi sebelum kita mulai teman-teman jangan lupa untuk subscribe dulu di channel Generato Team agar kalian tidak ketinggalan ketika Generato Team membuat ataupun mengupload sebuah video di channel ini. Oke, langsung saja, ini dia. Oke, di sini kita menggunakan aplikasi Microsoft Word. Itu bebas sebenarnya kalian mau gunakan Microsoft Word versi yang berapa. Yang pasti di sini Generato Team menggunakan Microsoft Word 2016. Nggak jauh beda teman-teman sama aplikasi Microsoft Word yang lain, versi yang lain, nggak jauh beda. Ini kita coba dulu ya. Jadi di sini kita menggunakan Microsoft Word 2016. Nah, sekarang kita coba buat beberapa kalimat dulu. Contohnya ya. Selamat datang di channel Generato Team. Dalam video ini kita akan membahas tentang shortcut yang ada di aplikasi MS Word. Oke, ini aku copy dulu ya, aku perbanyak. Oke, ini ada teksnya sudah tersedia. Sekarang kita mulai dari Ctrl A ya. Untuk teksnya nanti bisa kalian lihat di sini. Ini ada dari awal Ctrl A sampai Ctrl Z. Yang pertama itu kita mulai dulu dari Ctrl A. Ini aku perbesar dulu ya biar gampang dilihat sama teman-teman yang lain. Ini Ctrl A dulu. Oke, Ctrl A itu untuk memilih ataupun memblok seluruh teks. Jadi teks ataupun foto sebenarnya ya, seperti itu, atau objek apa aja yang ada di sini. Jadi kita tekan Ctrl A. Ini Ctrl sama A. Nanti secara otomatis dia akan terpilih ya, terpilih di yang ada di lembar kerja Microsoft Word kita ya. Kemudian selanjutnya adalah Ctrl B. Nah, Ctrl B itu untuk memblok, membuat cetak tebal. Ini ya, menebalkan pilihan yang disorot ya. Jadi itu harus kita blok dulu mana yang ingin kita bold. Misalkan anjingnya ribet banget ini. Misalkan ini aku mau blok yang ini aja, bold yang ini aja. Aku tekan Ctrl B seperti itu. Jadi dia fungsinya untuk memblok ya. Kemudian selanjutnya Ctrl C. Nah, Ctrl C itu untuk mengcopy teman-teman. Ini bisa kalian lihat ya di layarnya. Ctrl C itu untuk mengcopy yang dipilih ya. Di sini misalkan aku pilih semuanya, Ctrl A tadi, Ctrl A. Kemudian aku tekan Ctrl C itu untuk mengcopy ya, mengcopy teks itu, memperbanyak teks itu nantinya seperti itu. Dan selanjutnya adalah Ctrl D. Ctrl D untuk memilih format huruf atau font, format huruf atau font. Jadi kalian bisa lihat di sini, perhatikan pointernya atau kursornya ya. Di sini ada jenis teks. Di sini kita menggunakan Calibri Body ya. Tulisannya ukurannya 11. Jadi daripada kita capek ketik-ketik di sini, mendingan kita tekan langsung Ctrl sama D ya. Nih, Ctrl sama D. Nanti akan muncul di sini ada beberapa teks jenis font, dan kemudian ada font stylenya, misalkan dia italic, bold, dan bold italic. Kemudian ada size-nya di sini. Seperti itu. Misalkan aku ganti ya. Ini tetap kita harus bold dulu, blok dulu ya, yang mana yang mau kita gunakan. Kemudian kita Ctrl D, kita ganti teksnya. Misalkan aku pilih yang jadi yang lain ya, misalkan aku pilih yang bobcat misalkan, nanti dia seperti ini jenisnya, ada di bawah sini. Itu yang seperti ini ya. Nah, itu terserah kalian. Nanti bisa ada view-nya di sini ya. Di sini. Oke, misalkan aku pilih yang mana nih yang cantik ini. Misalkan yang ini ya. Kemudian aku oke. Dan seperti itu. Karena tulisannya terlalu hitam banget ya, nggak kelihatan. Jadi kita ganti dulu lagi, Ctrl sama D. Kita pilih yang enak dilihat dulu ya. Yang mana nih yang enak dilihat nih?
Kalau untuk jenis-jenis tulisannya nanti kalian lihat di video selanjutnya, cara menambah font di jenis font di laptop atau komputer. Itu ada di deskripsi video, kalian bisa lihat ya di situ. Oke, misalkan kita coba ini. Oke, selanjutnya setelah Ctrl D tadi kita masuk ke yang berikutnya adalah Ctrl E. Yang ini membuat teks rata tengah. Jadi bisa kalian lihat di sini ini nggak rata ya. Ini nggak rata kiri kanan, tapi rata ke sini, rata ke kiri. Jadi sekarang kita mau buat rata ke kanan. Jadi untuk buat rata ke kanan kita blok dulu semuanya, baru kita tekan Ctrl sama E. Ctrl sama E ya. Jadi dia rata tengah. Kemudian setelah itu Ctrl F. Yang berikutnya itu Ctrl F, find atau mencari. Ctrl F, nanti dia muncul kotak dialog di sebelah sini. Ctrl F di sini. Kemudian misalkan kita ketik kata apa yang ingin kita cari, misalkan generator. Jadi dia muncul ada beberapa kata yang muncul ya. Itu Ctrl Find untuk menemukan. Dan selanjutnya kita masuk ke Ctrl G. Ctrl G itu fungsinya untuk go ke halaman mana yang kita mau. Kebetulan di sini ada satu halaman aja yang ada di sini. Jadi kita tambahin dulu satu atau dua halaman lagi ya. Ini ada dua halaman lagi. Untuk nambah halamannya gimana bang? Itu Ctrl Enter ya. Ctrl Enter. Karena di sini kita bahasnya dari A sampai Z aja, jadi itu nggak kita bahas sebenarnya di sini. Itu Ctrl Enter ya. Oke, kita masuk ke Ctrl G yang tadi. Kita kembali ke yang tadi. Ctrl G. Jadi kita mau pindah ke halaman berapa? Misalkan kita pindah ke halaman 3 di sini misalkan. Kita Enter. Jadi nanti secara otomatis dia akan pindah ke halaman itu. Kalian bisa lihat di sini di pojok sini page 3 of 3, jadi kita tahu ada berapa halaman yang kita miliki gitu ya. Itu Ctrl G. Selanjutnya masuk ke Ctrl H. Ctrl H itu mengganti teks, item khusus atau format spesifik ya. Jadi kita pindah dulu ya Ctrl G ke halaman 1 tadi. Setelah itu kita masuk ke lagi ke Ctrl H. Ctrl H anjingnya banyak banget. Jadi Ctrl H ini fungsinya untuk mengganti generator itu mengganti satu kata dengan kata yang lain. Misalkan aku ganti tim menjadi tim, gitu ya. Kemudian kita pilih replace all. Kita ganti semuanya, atau replace cuma satu. Kita ganti semuanya aja, replace all. Seperti itu. Jadi secara otomatis dia nanti akan diganti. Ini bisa kalian lihat tadi dia tim, sekarang jadi tim, gitu. Itu fungsinya untuk Ctrl H ya. Sekarang kita masuk lagi ke Ctrl I, itu untuk membuat huruf miring pada pilihan yang disorot, italic ya. Jadi yang dipilih aja, misalkan aku mau buat ini jadi italic, itu fungsinya Ctrl I ya, untuk membuat cetak miring gitu. Oke, dan selanjutnya setelah Ctrl H kita masuk lagi ke Ctrl J. Ctrl J itu membuat teks rata kiri kanan. Rata kiri kanan itu rata semua, di sini juga rata, di sini juga rata. Sebenarnya kalau untuk klik di sini sama ya, Ctrl J. Jadi itu fungsinya Ctrl J untuk membuat rata kiri kanan gitu. Ctrl J. Oke, selanjutnya setelah Ctrl J kita pindah lagi ke Ctrl K, itu memasukkan tautan atau insert hyperlink gitu. Kita masukkan dulu misalkan yang ini Microsoft Word atau generator tim misalkan, generator tim. Ini kita masukkan link ataupun alamat website misalkan seperti itu ya. Nggak harus website, semua bebas mau yang mana. Masukkan tautan atau link. Kita tekan sesuai dengan yang muncul di sini. Ctrl K. Oke, kita tekan Ctrl sama K. Jadi kita masukkan link mana yang ingin kita masukkan. Misalkan di sini aku buat https misalkan. Kemudian aku buat generatortim.blogspot.com misalkan seperti itu. Kemudian kita oke kan, nanti di sini muncul ya, ini dia jadi hyperlink, jadi link ya. Jadi itu shortcutnya tadi Ctrl K, Ctrl sama K. Oke ya. Selanjutnya setelah Ctrl K kita masuk ke Ctrl L. Ctrl L fungsinya untuk membuat teks rata kiri. Jadi yang tadi udah, selanjutnya kita buat jadi rata kiri. Tapi seperti biasa itu harus kita blok dulu ya. Ini kita blok dulu, baru kita tekan Ctrl L. Jadi dia menjadi rata kiri, left. Sebenarnya seperti itu ya. Jadi shortcutnya dari situ jatuhnya.
Kemudian setelah Ctrl L, kita masuk Ctrl M ya, meratakan paragraf ke kanan. Kita tekan Ctrl M. Dia satu kalau misalkan yang kita buat ya semuanya jadi seperti itu ya. Kalau misalkan kita buat cuma di sini, kita tekan Ctrl M, nanti dia satu paragraf itu pindah ke satu tab gitu ya. Itu fungsinya. Kemudian selanjutnya di Ctrl N itu untuk membuat new dokumen baru ya. New dokumen, Ctrl N, dia dibuat di halaman di dokumen baru. Jadi ini ada dua jadinya. Ini ya, ada dua. Beda sama yang tadi yang kita buat Ctrl Enter. Kalau Ctrl Enter dia halaman baru, bukan lembar kerja baru ya. Gitu. Jadi Ctrl N itu new untuk buat di halaman yang berbeda. Misalkan ini tadi ada dua, ulangin ya biar jelasin, aku hapus dulu. Nah kalau kita tekan tadi tadi ada 3 ya, kita hapus dulu. Nah ini ada 1 sekarang di sini. Kalau misalkan aku tekan Ctrl N, dia nanti jadi 2 di sini. Ini ada jadi 2 di sini. Kalau Ctrl N, tapi kalau Ctrl Enter, Ctrl N jadi 2 di sini. Ini jadi 2. Ini aku hapus lagi ya, jadi 2. Tapi kalau aku tekan Ctrl Enter, Ctrl sama Enter, itu nanti dia buat di sini, dia jadi page 1 of 2 gitu ya, di sini page 1 of 2. Kita tekan ya, Ctrl Enter. Nih, coy, Ctrl Enter coy, gitu ya. Itu bedanya Ctrl N sama Ctrl Enter. Kemudian selanjutnya setelah Ctrl N, kita masuk ke yang berikutnya Ctrl M. Ctrl O. Ctrl O fungsinya untuk membuka file yang ada ya. Ctrl O membuka file yang ada. Misalkan yang mana nih yang mau kita buka ya. Misalkan budidaya PSM ya. Kita klik di situ untuk membuka filenya. Itu shortcutnya Ctrl O. Oke, dia udah terbuka. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang berikutnya adalah Ctrl R. Itu Ctrl R fungsinya seperti ini, melakukan mana sih Ctrl cepat sekali ya, harusnya Ctrl P masih Ctrl P. Kita masuk ke Ctrl P itu untuk ngeprint. Ini untuk settingan printnya, nanti bisa kalian pilih di sini. Kalau untuk cara yang lain nanti misalkan ngeprint warna bisa kalian lihat di sini ya. Di sini. Oke, ini Ctrl P fungsinya. Untuk keluar dari sini kita tekan Escape di keyboardnya, escape, tombol escape di sini. Oke, setelah Ctrl P kita masuk ke Ctrl Q. Ctrl Q menghapus pengaturan yang telah dibuat. Kita tekan Ctrl Q. Misalkan ya, Ctrl Q. Itu menghapus pengaturan yang telah dibuat. Jadi bisa jadi kalian pernah setting misalkan untuk yang ininya ya, nah marginnya. Misalkan kalian buat berapa gitu, misalkan kalian pengen menghilangkan itu tekan Ctrl key gitu ya. Itu untuk Ctrl key. Selanjutnya Ctrl R itu membuat teks rata kanan ya. Ctrl X itu membuat rata kanan. Ini kita blok dulu baru Ctrl X. Ctrl R itu kita tekan Ctrl R, jadi dia rata kanan di sini sebelah kanan. Ya, itu Ctrl R. Oke, selanjutnya setelah Ctrl R kita masuk ke Ctrl S itu untuk menyimpan file dokumen ya, save. Beda save dengan save as ya. Ini file kita pilih save sama save as, ada 2 di sini pilihannya. Jadi kalau untuk Ctrl S tadi itu untuk menyimpan file, nanti maka muncul seperti ini save ya. Kemudian kita pilih untuk di mana file itu disimpan. Itu fungsinya untuk Ctrl S. Selanjutnya setelah Ctrl S kita masuk ke yang berikutnya adalah Ctrl T, itu menggeser tabulasi bagian bawah ke atas ya. Ctrl T. Kita tekan dulu Ctrl T. Bagian tabulasi ya. Jadi ini biar lebih detail, ini ada di sini tabulasi. Biar lebih jelas ya. Ini kita ulangin dulu Ctrl T ya. Ctrl T. Nanti silakan perhatikan di sini di bagian kursor ini. Ctrl T. Tabulasi ya. Jadi dia berpindah di sini. Kalau misalkan kita buat 2 kali bang gimana? Kita pindah lagi dia gitu. Pindah lagi. Oke. Nah, itu untuk Ctrl T. Kemudian selanjutnya adalah Ctrl U untuk membuat garis bawah ataupun underline misalkan ya,
kita coba dulu dia untuk buat yang ini MS Word ya jadi garis bawah, Ctrl U underline. Oke, selanjutnya setelah Ctrl U kita buat lagi yang selanjutnya adalah Ctrl V, itu menempelkan teks ataupun objek atau paste ya. Tadi gabungannya dia adalah Ctrl C. Ini misalnya kita coba di sini Ctrl V itu mengcopy apa yang pernah memaste apa yang pernah di copy gitu. Jadi dia jadinya seperti itu. Selanjutnya kita apa ya? Setelah Ctrl V kita masuk lagi ke Ctrl W menutup atau keluar. Jadi ini mau kita tutup ya, kita tutup. Itu biasanya kita bisa gunakan Ctrl W. Kalau misalkan mau disimpan ya silahkan disimpan ya. Kalau misalkan nggak jadi pilih cancel aja. Oke, itu Ctrl W untuk keluar ya, untuk keluar dari aplikasi itu. Selanjutnya setelah itu Ctrl X. Nah Ctrl X ini beda sedikit dengan Ctrl C. Ctrl X ini untuk menghapus, mengcopy, memindahkan gitu ya. Misalkan ini untuk copy, aku tekan Ctrl X, dia nanti bakalan hilang dari sana. Ctrl X, hilang di sana, dan kita paste misalkan di sini. Ctrl V, seperti itu. Itu memindahkan. Beda sama Ctrl C. Ctrl C tadi itu ya mengcopy ya, mengcopy kemudian jadi dua dia jadinya gitu. Itu untuk Ctrl X. Selanjutnya setelah Ctrl X itu yang berikutnya adalah Ctrl Y, itu menjalankan aksi terakhir. Apa yang terakhir kita lakukan? Ctrl Y ya. Kita tekan Ctrl Y. Nah itu Ctrl Y lagi, Ctrl Y lagi. Yang terakhir yang kita lakukan apa? Yaitu Ctrl V gitu. Itu yang terakhir kita Ctrl V itu yang terakhir. Kalau misalkan terakhir kita ketik kapan lagi, misalnya kita Ctrl V tetap yang ini ya, karena beda ngetik sama perintah. Yang ini perintah Ctrl V. Selanjutnya yang terakhir adalah Ctrl Z. Jadi Ctrl Z ini membatalkan aksi sebelumnya ya. Ctrl Z membatalkan aksi sebelumnya. Oke, Ctrl Z membatalkan aksi sebelumnya. Jadi beda sama yang Ctrl Y ya, berlawanan sedikit ya, berlawanan sama yang itu. Oke, itu aja teman-teman, 26 shortcut untuk Microsoft Office Word. Kalau misalkan nggak ada lagi ya, harusnya semua itu A sampai Z, itu aja. Kalau misalkan ada permintaan tutorial, silahkan disampaikan di kolom komentar, nanti kita coba buatin. Thank you for watching, salam Jenderal Team, jangan lupa jaga kesehatan, bye bye.